Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Pada kesempatan kali ini, saya bersama kelompok saya akan membahas salah satu topik penting dalam materi karbohidrat, yaitu disakarida. Mulai dari apa itu disakarida, apa saja contoh-contohnya, dan bagaimana peranannya dalam tubuh. Nah, semua itu akan kami kupas tuntas dalam video ini. Jadi pastikan kalian menyimak sampai akhir. Tanpa berlama-lama, mari kita memulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Putri Pratama. Jadi langsung saja ya teman-teman, pada slide ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari karbohidrat disakarida, di mana disakarida adalah jenis karbohidrat yang terdiri dari dua unit monosakarida yang terikat melalui ikatan glikosidik. Nah, ikatan ini terbentuk melalui reaksi kondensasi atau dehidrasi, yaitu pelepasan satu molekul air H2O. Disakarida dapat dipecah kembali menjadi monosakarida melalui proses hidrolisis baik secara enzimatis maupun dengan bantuan asam. Nah, disakarida memiliki rumus molekul umum C12H22O11 dan merupakan salah satu bentuk utama karbohidrat yang terdapat dalam makanan, berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Kemudian saya lanjutkan pada slide ini, di mana pada slide ini membahas terkait jenis-jenis dari karbohidrat disakarida itu sendiri. Di mana yang pertama adalah sukrosa, merupakan gula pasir yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Gula ini berasal dari tebu, bit gula, buah, dan madu. Nah, sukrosa berfungsi sebagai sumber energi, pemanis dalam makanan, dan juga bahan baku fermentasi. Kemudian yang kedua adalah maltosa, merupakan gula malt yang terdiri dari dua glukosa. Nah, gula ini berasal dari pemecahan pati seperti pada biji-bijian yang berkecambah. Kemudian maltosa digunakan dalam industri bir dan fermentasi, serta sebagai sumber energi yang lebih mudah dicerna dibandingkan pada sukrosa. Kemudian yang ketiga adalah laktosa, merupakan gula susu yang terdiri dari glukosa dan galaktosa. Nah, gula ini ditemukan dalam susu dan produk olahannya seperti yogurt dan keju. Nah, laktosa ini berfungsi sebagai sumber energi utama bagi bayi dalam ASI dan membantu pertumbuhan bakteri baik di usus. Untuk kemudian pada slide ini saya akan membahas terkait dari sifat-sifat karbohidrat disakarida, di mana yang pertama ialah kelarutannya di dalam air. Nah, semua disakarida larut dalam air karena memiliki banyak gugus hidroksil min OH yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Kemudian yang kedua, rasa manis. Nah, sifat rasa manisnya ini terbagi menjadi tiga, di mana sukrosa memiliki rasa paling manis, maltosa memiliki rasa manis yang sedang, sehingga laktosa yang jenis ketiganya ini memiliki rasa manis paling sedikit. Kemudian yang ketiga ada sifat reduksi atau non-reduksi. Disakarida reduksi yakni maltosa dan laktosa karena masih memiliki gugus aldehida bebas. Kemudian disakarida non-reduksi yaitu sukrosa karena gugus aldehidanya dan keton sudah terikat dalam ikatan glikosidik. Kemudian untuk yang terakhir atau yang keempat adalah reaksi hidrolisis, di mana disakarida dapat dipecah menjadi monosakarida dengan bantuan enzim ataupun asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 0009. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan manfaat karbohidrat disakarida. Ada beberapa poin yang perlu kita ketahui, yaitu poin pertama sebagai sumber energi utama. Nah, disakarida seperti sukrosa atau gula pasir dan laktosa atau gula susu ini berfungsi sebagai sumber energi yang cepat dan efisien bagi tubuh kita. Misalnya ketika kita konsumsi disakarida ini akan dihidrolisis menjadi monosakarida yang kemudian dapat digunakan oleh sel-sel tubuh kita untuk menghasilkan energi melalui proses glikolisis. Nah, energi ini sangat penting untuk berbagai fungsi tubuh kita, termasuk pada aktivitas fisik dan metabolisme dasar. Kemudian, poin yang kedua yaitu sebagai komponen dalam metabolisme. Disakarida ini berperan dalam metabolisme karbohidrat. Nah, dalam proses pencernaan disakarida ini kemudian dipecah menjadi monosakarida yang kemudian memasuki aliran darah. Nah, glukosa merupakan salah satu monosakarida yang dihasilkan, yang dimana glukosa ini berperan sebagai sumber utama energi pada bagian-bagian sel. Kemudian selain itu, beberapa disakarida terlibat dalam jalur metabolik tertentunya dan dapat berfungsi sebagai molekul sinyal yang mempengaruhi berbagai proses biokimia dalam tubuh.
Kemudian pada poin ketiga sebagai bahan baku dalam industri pangan. Nah, disakarida ini digunakan secara luas oleh industri pangan sebagai pemanis, pengawet, dan agen tekstur. Sukrosa ini misalnya tidak hanya memberikan rasa manis, tapi juga dapat membantu kita dalam mengawetkan makanan dan meningkatkan tekstur produk. Selain itu, disakarida juga seperti laktosa dapat digunakan dalam produk susu dan makanan bayi yang memberikan rasa dan nutrisi yang sangat penting. Kemudian poin terakhir yaitu pendukung fermentasi, yang dimana disakarida ini juga berperan penting dalam proses fermentasi dalam industri makanan dan minuman. Misalnya dapat difermentasi berbagai mikroorganisme seperti ragi dan bakteri untuk menghasilkan alkohol, asam, atau produk lainnya. Nah, contoh umum yang sering kita ketemu itu misalnya fermentasi pada sukrosa menjadi etanol dalam pembuatan bir atau anggur. Nah, proses ini tidak hanya membantu kita dalam memproduksi minuman atau minuman beralkohol, tapi juga dalam pembuatan produk makanan seperti yogurt atau tempe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besit Henry dengan NIM 0036. Saya akan menjelaskan tentang pencernaan dan metabolisme disakarida. Proses pencernaan disakarida, enzim spesifik yang menghidrolisis ikatan glikosidik menjadi monosakarida sehingga dapat diserap oleh usus. Yang pertama, sukrosa. Dihidrolisis oleh enzim sukrase menjadi glukosa ditambah fruktosa. Yang kedua, maltosa. Dihidrolisis oleh enzim menjadi 2 molekul glukosa. Yang ketiga, laktosa. Dihidrolisis oleh enzim laktase menjadi glukosa ditambah galaktosa. Setelah dipecah, monosakarida ini akan diserap melalui usus halus ke dalam aliran darah dan digunakan dalam produksi energi melalui proses glikolisis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Pitaloka dengan NIM 0058. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi masalah kesehatan yang terkait dengan disakarida. Yang pertama ada intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa disebabkan oleh kekurangan enzim laktase sehingga laktosa tidak dapat dicerna dengan baik. Untuk gejalanya sendiri seperti diare, kembung, dan sakit perut setelah mengonsumsi susu. Untuk tindak pencegahannya yaitu mengonsumsi produk bebas laktosa atau mengonsumsi suplemen enzim laktase sebelum mengonsumsi susu. Yang kedua ada diabetes mellitus. Konsumsi berlebihan disakarida, terutama sukrosa, dapat meningkatkan kadar gula darah dan berkontribusi meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2. Untuk tindak pencegahannya sendiri bisa dilakukan dengan mengganti gula menjadi pemanis yang lebih alami seperti stevia. Yang ketiga ada obesitas dan gangguan metabolisme. Konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan berat badan, resistensi insulin, dan penyakit metabolik lainnya. Untuk tindak pencegahannya sendiri dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan yang tinggi gula dan menerapkan pola makan yang sehat. Yang keempat ada kerusakan gigi atau karies gigi. Jadi sukrosa dapat menjadi makanan bagi bakteri di mulut yang menghasilkan asam dan merusak enamel gigi. Untuk tindak pencegahannya yaitu menjaga kebersihan gigi setelah mengonsumsi gula dan mengurangi konsumsi gula. Sekian dan terima kasih. Nah, itu dia pembahasan mengenai disakarida, mulai dari pengertian, struktur kimia, hingga contoh dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, disakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari 2 monosakarida yang berperan sebagai sumber energi utama dalam tubuh. Sukrosa, maltosa, dan laktosa adalah 3 disakarida utama dengan fungsi yang berbeda-beda. Dalam tubuh, disakarida dipecah oleh enzim spesifik untuk menghasilkan monosakarida yang dapat digunakan dalam metabolisme energi. Meskipun memiliki manfaat yang penting, konsumsi berlebihan juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti diabetes, obesitas, dan gangguan pencernaan. Semoga penjelasan kami bisa menambah pemahaman kalian semua. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.